Dengan berlindung di balik optimalisasi lahan non-produktif, yang dikemas melalui MOU, atau Nota Kesepahaman, PT Perkebunan Nusantara 7, Unit Ketahun, Bengkulu Utara, bersama PT Cereno Energi Selaras, atau PTCS, diduga melakukan alih fungsi, sekitar 335 hektar lahan HGU, atau Hak Guna Usaha 63, dari peruntukan perkebunan sawit dan karet, menjadi pertambangan batu bara. Untuk itu, kita berharap aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, maupun Polda Bengkulu, untuk mengusut tuntas tambang batu bara, PT Cereno Energi Selaras, yang juga diduga ilegal, karena berada dalam kawasan lahan HGU PT PN 7, Unit Ketahun, Bengkulu Utara, yang berpotensi merugikan keuangan negara. Demikian disampaikan ADV Syekh Sasriponi Bahrin SHMH, Kuasa Hukum Perkumpulan Forum Masyarakat Urai Bersatu, atau PFMUB, yang mengaku masih berada di Jakarta, kepada produser eksekutif dan pemilik Bintang TV, Khairuddin MDK, Minggu, 14 Januari 2024, melalui sambungan telepon selular, langsung dari Jakarta. Saya masih di Jakarta, sedang memperjuangkan kepentingan Perkumpulan Forum Masyarakat Urai Bersatu, yang meminta Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, mencabut HGU 63, yang diduga sudah 18 tahun, diterlantarkan PT Perkebunan Nusantara 7, Unit Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, kata Sasriponi. Menurut dia, berdasarkan keterangan dan data yang didapat, dengan modus optimalisasi lahan non-produktif, MOU bidang pertambangan selama 5 tahun, antara PT Perkebunan Nusantara 7, Unit Ketahun, dengan PT Cereno Energi Selaras, 30 Desember 2022, terhitung 2 Januari 2023, sampai dengan 1 Januari 2028. Dengan demikian, tambang batubara PT Cereno Energi Selaras, di lahan perkebunan sawit dan karet, dalam kawasan HGU 63, PT Perkebunan Nusantara 7, Unit Ketahun, diperkirakan sudah berjalan sekitar 1 tahun. Belum terkonfirmasi, meski aktivitasnya berada di lokasi perkebunan sawit dan karet, PT Perkebunan Nusantara 7, Unit Ketahun, Bengkulu Utara, apakah perizinan HGU tambang batubara, PT Cereno Energi Selaras, berdiri sendiri, atau terpisah dari HGU 63, PT Perkebunan Nusantara 7, Unit Ketahun, Bengkulu Utara, ujarnya. Menjawab pertanyaan, apakah mungkin di satu hamparan lahan, ada 2 HGU, diberikan kepada 2 perusahaan, dengan bidang usaha berbeda satu sama lain? Atau apakah mungkin, ada 1 HGU, di satu hamparan lahan, diberikan kepada 2 perusahaan, juga dengan bidang usaha berbeda satu sama lain? Spontan, Sasriponi mengatakan, diyakini belum ada peraturan perundang-undangan, yang mengaturnya. Untuk itu, saya berharap aparat penegak hukum, mengusut tuntas MOU, atau Nota Kesepahaman, PT Perkebunan Nusantara 7, Unit Ketahun, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan PT Cereno Energi Selaras, terkait aktivitas penambangan batu bara, di HGU 63, jelas Sasriponi. Sementara itu, seorang sumber mantan pejabat senior pertanian, yang meminta tidak disebut nama, berpendapat, optimalisasi lahan pertanian, merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian, menjadi lahan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif. Oleh karenanya, menurut sumber, menjadi aneh dan perlu dipertanyakan, jika ada optimalisasi lahan non-produktif sektor perkebunan, dengan kegiatan pertambangan batu bara. Terpisah, diberitakan liputan6.com, edisi diperbaharui, 14 Desember 2023, Polda Kalimantan Selatan, atau Kalsel, mulai menyidik dugaan korupsi alih fungsi lahan tambang, milik PT PN 13, Kabupaten Banjar, Kalsel. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, atau MAKI, Boyamin Saiman, mengapresiasi kabar perkembangan itu. Namun demikian, dia mengingatkan penyidik Polda Kalsel, untuk serius. Kita siap mengawal kasus ini, kata dia, Selasa, 12 Desember
2023. Menurut Boyamin, pola korupsi lahan milik PT Perkebunan Nusantara 13 harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, apalagi lahan milik BUMN sektor perkebunan itu dialihfungsikan untuk tambang batu bara. Saya kira, kasus ini tidak jelimet atau sulit, kita tunggu saja bagaimana proses penyidikan oleh Polda Kalsel, imbuhnya juga sebagaimana dikutip liputan6.com. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan